Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi ruslih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarih, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus guru-guru kita yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habibi, Ustaz Abdul Hamid, serta pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah dan Masjid Darussalam namanya nih ya. Ya. Kayaknya saya pernah ke sini nih ya. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk taklim yang giliran Ahad ini di masjid ini. Saya kalau lagi luang tahu diri ya saya hadir, walaupun biasanya katanya sebulan sekali, ini seminggu sekali nih, tumben-tumbenan ya. Iya. Kalau lagi plong 2 bulan sekali. Nah, pagi ini mumpung saya juga bisa tadi nyambung dari Sunter, lewatnya sini. Kebetulan Menteri Perhubungan yang jemput saya Kang Dayat, dia orang sini dia. Katanya di Sunter aja datang, masih di masjid saya nggak datang gitu katanya. Saya nggak enak, ya udahlah. Dia yang jemput saya. Kedua kata Haji Ayat, berkatnya udah disiapin, kan sayang kalau nggak mampir. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athaillah itu menjelaskan apa yang disebut dengan istilah amal dan apa yang disebut dengan istilah ahwal. Manusia itu boleh jadi dia amalnya bagus atau banyak, maksud saya, tapi belum tentu ahwal keadaan dirinya bagus. Kadang-kadang dibalik, ada orang yang keadaan hal dirinya bagus, amalnya gak begitu bagus. Yang ideal itu sih sebenarnya orang keadaan dirinya, hal dirinya bagus dan amalnya banyak. Tapi kalau kemudian ada 2 orang, yang satu amaliyahnya kelihatannya banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin, ya ngajinya rajin, tapi keadaan dirinya itu masih belum bagus. Misalnya sifat syukurnya kurang, malah kalau boleh dibilang nggak ada syukurnya. Dikasih berapa aja sama suami ngeluh. Ada nggak ibu-ibu yang begitu, Pak? Ada. Ada. Benar. Sampai suaminya ngomong, lu ngaji rajin, dari Senin ketemu Senin ngaji mulu. Ada ibu-ibu yang begitu. Tapi kalau dikasih sama suami nggak ada syukurnya, ribut mulu. Nah, ini berarti kurang syukur, itu berarti dia halnya kurang bagus. Atau kurang sabar. Sama, ngeluh terus. Dan biasanya orang kalau kurang syukur, kurang sabar. Itu gacoan itu. Udah gacoannya begitu. Orang kalau biasanya syukur, biasanya juga sabar. Itu gacoannya begitu. Makanya Imam Ibnu Athaillah
dalam satu nasihatnya mengatakan, ma qalla amalun barizun min qalbin zahidin wa ma kathura amalun barizun min qalbin raghibin. Tidak dianggap sedikit walaupun kelihatannya sedikit, tapi dalam pandangan Allah amal itu dianggapnya banyak atau berat jika amal itu dilakukan oleh orang yang hatinya zuhud. Hal orangnya zuhud, tidak cinta sama dunia, tidak serakah sama dunia. Sholatnya 2 rakaat sunnah, nggak banyak-banyak, tapi orangnya sama dunia nggak serakah, sama dunia nggak rakus, sama dunia sama jabatan nggak ribut, enggak. Diangkat jadi RT syukur, nggak apa-apa Pak RT. Mana Pak RT? Diangkat jadi RW, ya diterima, dipilih, ya enggak juga enggak, malah nggak mau kalau suruh daftar calon RT, calon RW, ngapain katanya. Iya, saya calon camat aja nggak daftar, pasti katanya calon mati, rupanya camat di sini. Jadi 2 rakaat misalnya dari orang yang hatinya hal itu keadaan zuhud, itu dalam pandangan Allah biar 2 rakaat berat amalnya, daripada misalnya orang yang sholatnya kelihatannya banyak 100 rakaat tapi yang duit masya Allah serakah. Jangankan sama yang halal, sama yang haram aja mau. Lu ada lupa orang sholat rajin tapi sama yang haram doyan, ada nggak kira-kira? Ada orang bingung. Nah itu yang saya ceritain itu dulu, guru saya pernah beli duku 2 kilo di pasar, pulang ngaji, rupanya pas ngaji gak dibawain duku sama pengurus masjid. Haji Ayat ketawa ada duku di belakang. Mampir, tanya, duku berapa bang? Ya sekilo 15, kalau 2 kilo 25 dah nggak apa-apa. Singkat cerita beli, sampai rumah ditimbang. Anaknya mau makan nggak boleh sama kiai ini, jangan, gue timbang dulu. Ngapain sih bang? Nggak mau tahu aja. Rupanya punya timbangan. Begitu ditimbang 1,6 on, ke bawah angin kempes. Jadi kena angin apa namanya? Kempes, dari 2 kilo jadi 1, kata kiainya jangan dimakan. Nah kenapa bang? Gua mau balikin. Lah ngapain, emang orang dagang rata-rata begitu. Emang begitu Pak Haji enggak kan ya? Ini beliau pedagang ikan asin di pasar, udah pensiun Pak. Nah katanya orang dagang rata-rata begitu Pak. Bukan begitu, justru saya kasihan kalau orang ini dagang seumur-umur ngurangin timbangan, nanti yang dikasih makan buat anak bininya bukan dari yang bener, bukan dari yang halal. Rupanya niatnya gitu doang, bukan masalah dia kesel dikurangin timbangan, bukan, kasihan. Beli dukunya malam, pagi balik lagi ke situ nyari yang jualan, bapak-bapak yang jualan tadi malam. Begitu ditanya, yang nunggu ganti anak muda. Assalamualaikum nak, tadi malam bapak-bapak yang di sini mana ya? Oh itu bapak saya Pak. Oh iya, saya mau ketemu. Oh lagi sholat duha di masjid. Sholat duha juga tuh orang. Sholat duha juga coba. Masya Allah. Berarti kan tadi orang ini ngurangin timbangan tapi sholat duha. Sholatnya ini kata Imam Ibnu Athaillah, wa ma katsura amalun barizun min qalbin raghibin. Amal biar katanya banyak, kelihatannya sholat duha,
8 rakaat. Tapi karena dilakukan oleh orang yang hatinya masih doyan sama dunia, sama yang haram aja mau, itu dianggap tidak ada di sisi Allah. Dianggapnya tidak banyak, kecil. Masya Allah. Ini jangan salah baca nasihat ini nih. Takutnya besok sholat pada minimalis semua. Begitu sholat minimalis 2 rakaat udah. Lu kok dikit amat sholat? Yang penting zuhud, kata dia. Bukan begitu. Ya, ini sedang mengajarkan. Justru orang yang zuhud biasanya amalnya banyak. Betul-betul. Nah, dalam istilah al-qaum, ulama-ulama tasawuf, mereka menyebut dengan al-a'mal. Yang pertama, ada istilah amal, ada yang disebut al-ahwal. Ahwal itu keadaan. Orang dikatakan zuhud, orang dikatakan sabar, orang dikatakan syukur, itu nanti kalau belum teruji, belum disebut hal. Oh, dia orangnya syukur. Lo taunya syukur dari mana? Dia orangnya sabar, Pak. Lo taunya dia sabar dari mana? Li'anna lahwala la tudbatu kal asya'il madiyah. Ini yang namanya keadaan gak bisa ditimbang dong. Ditimbang kayak beras nih, 1 kilo berat, 2 kilo berat, 3 kilo berat, ada ukurannya. Ukuran sabar, ukuran syukur, ukuran zuhud apa katanya? Lah, para sufi bilang, ulama bilang, orang baru dibilang dia sabar, dia syukur, dia neriman. Tahu neriman ya? Neriman itu kata orang qanaah, dikasih berapa aja nerima. Apa namanya? Nerimo ing pandu. Dia zuhud, dia tawadu. Itu harus ada ukuran. Nah, kata para ulama tasawuf, orang baru bisa dibilang tawadu, orang baru bisa dibilang syukur, orang baru bisa dibilang sabar, orang baru bisa dibilang zuhud, orang baru bisa dibilang apa lagi? Apa ya? Qanaah, ridho. Itu kalau sudah teruji bertahun-tahun. Satu, dari sisi waktu. Kedua, teruji dari sisi beberapa kondisi. Mohon maaf, saya kasih contoh yang gampang lagi nih. Si Fulan syukur katanya. Maaf, si Fulan dermawan. Contoh, dermawan kan satu hal, keadaan. Orang dermawan itu harus ditanya dulu, kapan dia lu bisa tahu dia dermawan? Kemarin waktu dia nyalek semua dibeliin sarung. Ya itu mau pas nyalek. Lalu kemudian dia bilang baik karena waktu nyalek ngebeliin sarung. Nggak bisa kita ngukur orang dia dermawan pada saat dia mau apa tadi? Nyalek. Nggak bisa. Iya. Dia dibilang dermawan itu mau nyalek mau enggak ngasih sarung. Betul? Mau nyalek mau enggak nyumbang masjid, gitu dong. Itu baru ukurannya apa namanya? Dermawan. Kalau orang nyalek mah rata-rata ngasih. Tapi kalau udah jadi rata-rata lupa. Kebalikannya pilkada mah ya. Pilkada, pilek kan kebalikan pilkada. Kalau pilkada lupa jadi. Kalau pilek sama pilkada kalau jadi lupa. Kan gitu. Oh, ada orang katanya tawadu, rendah hati. Lu ngukur dia tawadu gimana katanya? Kemarin aja Pak dia munduk-munduk. Lah munduk-munduknya masih apa dulu? Kalau dia munduk-munduknya sama orang yang derajatnya lebih tinggi itu bisa jabatannya lebih tinggi, atau dia munduk-munduk sama yang hartanya lebih banyak, dia munduk-munduk.
Giliran nama yang jabatannya di bawah sama orang miskin merebut diomelin mulu sama dia. Orang susah diomelin mulu, gayanya sombong. Ya itu mah bukan tawadu. Orang baru dikatakan memiliki hal at-tawadu itu kalau dia sama orang kaya begitu nunduk, sama orang miskin tawadu. Itu baru. Pada saat kaya tawadu, pada saat turun tawadu. Nah, itu baru tawadu. Kalau dia munduk-munduknya sama pejabat saja, sama orang kaya saja, itu bukan tawadu pakai dot. Tawadu pakai dal. Tahu duit, tahu warna duit gitu tawadu. Itu namanya tawadu, tahu warna duit. Jadi tahu aja dia kalau sama yang kaya mau munduk-munduk biar dikasih duit, sama pejabat munduk-munduk biar dikasih duit. Itu namanya tawadu, tahu warna duit. Ada aja lagi istilah ya. Ya, subhanallah. Jadi ngukur orang itu begitu, Pak. Bu, ukur suami sayang itu harus diukur. Sayang itu kapan? Ya, kalau dia muda sayang, sampai tua sayang, berarti emang dia sayang istri, gitu loh. Pak, ngukur istri nurut sayang itu harus diukur. Jangan cuma bilang istri saya sayang nurut. Sayang itu gimana? Nurut itu gimana? Nurut sama suami. Kalau suami banyak duit nurut sayang, nggak banyak duit sayang, itu baru sayang. Betul betul. Sebab ada uang abang saya, nggak ada uang ya. Sebab kadang-kadang ini, tapi bukan ibu-ibu ukhuwah, bukan. Kalau majelis ukhuwah saya tahu nih, udah pada rajin ngaji. Itu saya suka dapat keluhan dari jamaah saya, utamanya pensiunan. Katanya istrinya kok sekarang, katanya mas suaminya kok hormatnya kayak kurang ya Pak. Loh, emang kenapa? Dulu waktu saya masih kerja, Masya Allah pagi-pagi dia sebelum subuh udah bangun, udah nyiapin sarapan saya, kan gitu. Kadang-kadang kopi udah dimasukin, udah apa semua, saya turun dari masjid udah siap, langsung sarapan. Sekarang saya udah pensiun, Masya Allah. Jadi pensiunan pada ngerasa semua ya. Begitu turun dari masjid, pulang ngaji, pulang sholat, katanya yang ditanya anak saya sarapan. Mentang-mentang anak saya udah ngasih duit sama dia, saya udah nggak kerja, udah nggak ngasih duit lagi. Anak saya mah ya Allah ditanya, Edi kamu sarapan apa? Dibikinin apa ya? Mama teh sama kopi apa uduk apa lontong apa? Giliran saya dateng, diem aja istri saya nanya kayak gitu. Giliran saya minta kopi, kopak kopi, Masya Allah. Nah, kira-kira istri kayak gini bisa nggak dibilang sayang apa nurut? Enggak, keadaannya berubah. Jadi orang dibilang syukur, orang dibilang sabar, orang dibilang tawadu, orang dibilang ridho, orang dibilang zuhud, itu harus ada konsistensi, itu intinya gitu. Konsistensi waktu, konsisten dia. Oh ya, saya percaya dia syukur, dia orangnya begitu. Taunya, wah bertahun-tahun saya kumpul, baru kita bilang dia syukur. Wah istri saya sih orangnya sabar. Oh bisa bilang begitu, saya bertahun-tahun sama dia, gak pernah ngeluh dia. Oh bener, orangnya sih nerima, gak pernah protes. Oh bener, bertahun-tahun. Orangnya zuhud, nggak pernah mau rebut masalah harta, uang apa, jabatan, enggak. Taunya dari mana? Ya, saya bertahun-tahun kumpul, saya tahu orang. Nah, maksud saya begini, Pak. Ini kita ngaji bertahun-tahun nggak ini?
Nah, kalau kita ngaji bertahun-tahun, kok kita nggak paham yang kayak gini, sayang. Lah sayang nih ngaji bertahun-tahun. Betul. Dan mestinya kita pakai syukur itu, bukan buat ya pamer di orang, buat dirasain aja sendiri. Orang itu kan kalau dia syukur ya nikmat dirinya sendiri. Kalau dia sabar ya nikmat dirinya sendiri. Betul. Kalau dia tawadu ya nikmat dirinya sendiri. Kalau dia qanaah nikmat dirinya sendiri. Pakai aja dah. Pakai. Saya sendiri jujur ini ngajarin begini nih, bab yang kayak gini, saya sendiri masih latihan, Pak. Gak gampang jadi orang syukur, gak gampang jadi orang sabar. Butuh latihan. Kalau kata orang sekarang butuh treatment. Ya kan harus bolak-balik diuji. Kadang-kadang sabar kalau bab ini kurang sabar, kan gitu kan? Oh dia sih kalau sakit sabar, tapi kalau nggak punya duit nggak sabar. Nah berarti kan sabarnya belum belum menjadi hal keadaan yang menempel pada dirinya. Nah itu, ini penting Pak. Nah, kadang-kadang kita cuma sabar kalau pas sakit dia sabar, tapi pas nggak punya duit nggak sabar. Oh dia kalau nggak punya duit sabar, tapi kalau lapar nggak sabar. Masya Allah, lain-lain berarti ya. Nah makanya padahal yang namanya hal keadaan orang, dia pantas disebut sabar, dia pantas disebut syukur, dia pantas disebut apalagi zuhud, kalau sudah menempel dalam segala kondisi, segala waktu, dan itu teruji. Nanti kalau sudah teruji bertahun-tahun dalam keadaan apapun sama sabarnya. Kan tadi saya bilang ada orang sabar lapar sabar, sakit nggak sabar, kan gitu kan? Kita punya teman nih, selama ini teman kita Pak dimaki-maki orang sabar aja, dimaki-maki atau dizolimi orang sabar. Begitu ditinggal meninggal istri langsung kawin lagi, nggak sabar. Oh berarti sabarnya belum teruji. Oh beda kata Jayat, beda itu mah. Itu mah bukan nggak sabar, tapi itu lebih tepatnya kata Pak Jayat syukur ada yang mau gitu katanya. Ya jadi harus terukur. Nah nanti kalau sudah konsisten, sabar, syukurnya, zuhudnya, tawaduknya konsisten di segala waktu gitu ya. Tadi kan sudah dikasih contoh. Orang ini tawadu bukan cuman sama orang yang kaya, sama orang jabatannya tinggi, sama orang yang jabatannya rendah dia tawadu juga gitu kan. Oh dia syukur bukan cuman karena duitnya pas banyak syukur, pas nggak punya duit juga orangnya syukur. Oh dia sabarnya itu dalam segala hal, lagi sakit sabar, ditipu orang sabar, apa sabar. Nah kalau sudah bertahun-tahun dari yang tadinya hal, nanti kata para ulama tasawuf nanti sudah naik menjadi maqam. Apa namanya? Maqam. Dari hal ke maqam. Maqam itu berarti memang dia maqamnya udah sabar. Maqamnya maqamu ahli sabri, maka disebut kalau di Quran wabasyiris sabirin. Udah sabirin itu udah maqamnya maqam sabirin. Ya, ada lagi makomnya makom syakirin, wasayajzillahu syakirin. Nah, makom itu nama. Nah, kita hal aja belum, apalagi makom ya. Kadang sabar, kadang enggak. Lah hal aja belum, apalagi makom. Tapi paling enggak kalau udah tahu kayak begini, kita berarti pengen belajar. Pertama punya hal syukur, punya hal sabar, posisi pada halnya halus syakir.
ya, atau hal keadaan dalam bersyukur, orang itu termasuk kondisi yang syukur atau sabar atau tawadu atau yang lain sebagainya. Nah, hadirin, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Moga-moga manfaat. Amin. Nah, guru kita udah datang satu lagi, bagi-bagi waktu, gitu ya. Itu semoga kita bisa ketemu lagi. Saya nggak janji minggu depan saya nggak datang, saya ngaji ke Pekalongan ada, ya Pekalongan. Minggu depannya lagi, wallah alam dah, ntar aja gampang ya, insya Allah. Kalau lagi rajin ya 2 minggu berturut-turut, kalau lagi berarti nggak konsisten dong ya. Ya bukan, ini karena memang di sana sini jauh, jadwalnya susah. Kalau jauh nggak kekejar ke sininya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.